Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdu, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya pada ngaji bareng Ma'arif pada hari ke-22 bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan bisa mengikuti ngaji bareng Ma'arif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kejadian-kejadian luar biasa. Jadi hari-hari ini atau mungkin di bulan-bulan ini, tahun-tahun ini kita banyak menyaksikan kejadian luar biasa. Ya, bagaimana penjelasannya? Ada orang bisa terbang, ada orang bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap, ada orang aneh-aneh lah. Banyak orang-orang aneh. Bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapinya? Kejadian yang aneh, yang di luar nalar, ya, itu di dalam istilah kitab-kitab itu disebut dengan khawariqul adah. Ya, kejadian yang nulayani adat, kalau bahasa orang Jawa, perkara sing nulayani adat. Perkara yang nulayani adat itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mukjizat namanya. Mukjizat itu di luar akal, di luar nalar, maksudnya kejadian luar biasa. Ya, yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Dia sudah menjadi nabi, dia mengaku menjadi nabi, memang para nabi itu mendapat mukjizat. Ada kejadian luar biasa yang dialami sebelum dia menjadi nabi. Itu namanya irhas. Jadi ketika para nabi itu masih kecil, ya, belum menjadi nabi, belum mendapatkan wahyu, dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu pernah dibelah dadanya ketika masih kecil. Nah, itu kan kejadian luar biasa sebelum beliau menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi nabi. Itu namanya irhas. Ada kejadian luar biasa yang dialami seseorang, dia bukan nabi, yaitu para wali, orang-orang soleh. Dia ibadahnya sangat hebat, punya kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu para wali. Itu namanya karomah. Atau kalau dalam bahasa Jawa disebut keramat. Itu para wali. Mengalami kejadian luar biasa, ya, tapi beliau bukan para nabi. Jadi kalau para wali, ini kejadian luar biasanya jangan langsung kita bayangkan bisa terbang saja atau bisa merubah, yang kayak cerita-cerita zaman Wali Songo itu, ya. Sunan Bonang dapat merubah buah itu jadi emas dan lain-lain. Tidak hanya itu, tapi ibadahnya, istiqomahnya itu sudah hal-hal yang luar biasa para wali. Itu namanya karomah. Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syadili dan lain-lain itu punya karomah yang banyak sekali yang bisa kita baca dalam manaqib-manaqib beliau. Yang kalau kita jelaskan di sini ya nanti akan melebar panjang lebar pastinya, itu bisa satu tema tertentu. Yang selanjutnya adalah yang dinamakan maunah. Maunah itu kejadian luar biasa yang dialami oleh orang soleh, tapi dia bukan nabi dan bukan wali. Itu namanya maunah. Jadi sholatnya rajin, sholat fardunya oke, ya, puasa fardunya oke, sholat sunnah oke, orang soleh, ya, orang soleh, tapi bukan wali. Dia mengalami kejadian luar biasa. Itu namanya maunah. Ada lagi namanya istidraj. Istidraj itu dia sholatnya, contohnya itu ada orang sholatnya jarang, puasa juga jarang, tapi dia mengalami hal luar biasa. Ini hati-hati. Jadi jangan cepat pede gitu, sholatnya aja jarang, ya, masih sering maksiat, tapi punya kehebatan yang tanpa dipelajari pastinya. Tapi kita punya kehebatan, keluar biasaan di luar umumnya manusia. Itu hati-hati, waspadalah. Bisa saja itu istidraj. Istidraj itu kalau bahasa orang Jawa dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kecil itu contohnya, anak kecil itu memanjat pohon, itu kalau orang Jawa sering cah cilik menek uwit. Sebenarnya orang tuanya itu mau melarang, ojo penekan nang. Sebenarnya gitu. Tapi kalimatnya tidak kalimat yang negatif untuk melarang, bukan. Tapi positif bahasanya. Menek sing dhuwur nang gitu. Itu namanya dilulu, itu istidraj. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi dikasih keistimewaan Allah. Ini hati-hati, karena itu dilulu sama Allah. Dan yang terakhir adalah sihir. Ya, sihir itu dia punya kehebatan, ya, dia punya bisa
kejadian luar biasa yang dia alami tapi dengan dipelajari. Ya, itu namanya sihir, atau biasa kalau di Jawa ada namanya santet, tenun itu dan lain-lain. Itu dia dipelajari, ya, tapi dia jarang sholat bisa, nggak pernah sholat, nggak puasa, tapi dengan dipelajari itu ilmu hitam dia bisa menguasainya, punya kehebatan, itu sihir. Ya. Untuk tema sihir nanti bisa kita bahas di kemudian hari, di tema berikutnya. Insya Allah nanti saya sudah punya angan-angan mau membahas terkait dengan sihir, atau dalam bahasa Jawa itu biasanya ya ada tenun, ada pelet, mahabbah. Kalau anak pondok itu biasanya mahabbah, nah ya mahabbahi cewek itu. Sama pondok itu ada bacaan-bacaan yang untuk menarik lawan jenis itu biasanya. Nanti di hari berikutnya insya Allah akan saya bahas tema itu khusus, karena itu membutuhkan kajian khusus, agak luas memang temanya. Demikian dari saya terkait dengan khawariqul adat atau kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh manusia. Semoga ada barokah manfaatnya, menambah ilmu pengetahuan kita. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.